Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Jalur SNBP sudah selesai, sudah ditutup, tinggal hanya menunggu pengumuman. Kita fokus di jalur SNBT ya. Di video kali ini saya akan menyampaikan persaingan prodi SNBT ya di UNER tahun 2024. Seperti apa keketatan prodi-prodi di UNER kita akan kupas dan dari situ kita akan bisa mendapatkan informasi terkait dengan peluang-peluangnya. Yang pertama saya tampilkan data pendaftar SNBT UNER 3 tahun terakhir ya. SBMPTN 2021 itu yang mendaftar 27.338, yang lolos atau kuotanya hanya 2.000. Jadi sekitar 25.000 jelas gagal. SBMPTN 2022 itu meningkat, pendaftarnya 31.088, yang lolos kuotanya turun ya hanya 1.425. Di 2023 dengan istilah baru ya SNBT itu meningkat 2 ribuan, pendaftarnya 34.159. Kuotanya waktu itu meningkat ya menjadi 2.672. Nah, tahun ini 2024 itu kuotanya 2.824. Kira-kira berapa daftarnya? Kalau melihat tren 3 tahun terakhir paling tidak 30 ribuan. Jadi bisa dibayangkan persaingan di UNER itu memperebutkan 2.824 kursi dari total pendaftar 30.000, jadi sekitar 27 ribuan lebih itu pasti gagal ya, karena memang kuotanya hanya sedikit. Nah, dari sini kita akan mengatur strategi ya, kira-kira prodi-prodi apa yang paling tidak punya peluang besar untuk lolos. Nah, ini saya buka di klasternya UNER untuk Saintek ya. Paling ketat masih sama diduduki oleh FK 2,63, keketatannya itu peluangnya 2,63%. Ya. Kemudian sistem informasi, farmasi, FKG, dan teknologi sains data itu berkisar 2,45% saja peluangnya. Kalau di kelompok Soshum itu dihuni oleh psikologi, ilmu HI, ilmu hukum, ilkom, dan manajemen. Ini peluangnya hanya 3 dan 5% ya. 5 prodi di Saintek dan Husum ini ada 5 prodi yang kalau bahasa itu paling sulit ditembus di SNBT-nya UNER tahun 2024. Di klaster berikutnya untuk Saintek UNER ada teknik industri, kebidanan, keperawatan, ilmu gizi, dan kesehatan masyarakat. Keketatan peluangnya itu 5 dan 6% ya peluangnya. Keperawatan ini cukup tinggi peminatnya. Kuotanya juga lumayan di atas 50 ya. Kalau di klasternya Sosum, di klaster kedua itu ada akuntansi, administrasi publik, ilmu politik, studi kejepangan, bahasa dan sastra Inggris. Itu peluangnya di angka 6, 7, 10, dan 12%. Ini menandakan prodi ini masih ketat persaingannya, masih sulit untuk bisa ditembus karena memang pendaftar dan juga kuotanya selisihnya jauh. Di klaster ketiga untuk saintek ada teknik robotika, statistika, teknik lingkungan, teknik biomedis, dan kedokteran hewan di angka 7 dan 8 serta 9% peluangnya. Kalau di Soshum ada ekonomi bangunan, bahasa Indonesia, ilmu informasi dan perpustakaan, ekonomi Islam, dan sosiologi di angka 13, 15, dan 16%. Nah, ini di klaster ketiganya Soshum ini sudah mulai agak longgar ya, sampai menyentuh di angka 15%. Klaster keempatnya Saintek ada teknik elektro, kedokteran hewan di kampus Banyuwangi, FKM di kampus Banyuwangi, matematika dan rekayasa nanoteknologi di angka 10, 12, 16, 17, dan 19%. Nah, ini bisa mulai agak longgar persaingannya. Kalau di Sosum, ilmu sejarah dan antropologi di angka 17% ya. Jadi dari sini kelihatan ya produk-produk mana yang paling tidak peluangnya masih bisa bersaing dan produk-produk mana yang sangat kecil peluangnya untuk bisa lolos kecuali kita punya skor UTBK yang sangat bagus. Melanjutkan yang saintek itu ada biologi, teknologi hasil perikanan, fisika, kimia, aquacultur di angka 22, 25, 31 sampai 33% ya. 3 prodi terakhir ini peluangnya sepertiga karena memang peminatnya hanya sedikit ya. Ini bisa menjadi pintu untuk kita bisa lolos di SNBT tahun ini. Kalau di aquaculture Banyuwangi itu bahkan 83% peluangnya karena kuotanya 30 yang daftar
36, hanya 6 yang tidak lolos. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan-pilihan teman-teman untuk bisa mengambil prodi-prodi ini. Di UNER itu juga ada D4 ya, atau vokasi. Ada keselamatan kesenangan kerja, fisioterapi, teknologi laboratorium medik, teknologi radiologi pencitraan, dan keperawatan. Itu peluangnya di 5, 6, 7, sampai 13%. Nah, ini bisa jadi alternatif pilihan ya. Kemudian ada perpajakan, manajemen perkantoran digital, destinasi pariwisata, manajemen perhotelan, perbankan, dan keuangan. Di angka 15, 16, 17, dan 20% peluangnya. Jadi vokasi ini juga bisa jadi salah satu alternatif pilihan karena memang persaingannya masih belum ketat dibandingkan yang prodi S1. Ada juga di manajemen pemasaran, pengobatan tradisional, akuntansi, bahasa Inggris, dan teknologi rekayasa instrumentasi di angka 33, 34, 42, 64, dan wow, ini 96% ya. Kuotanya 28, yang daftar hanya 29, yang satu yang tidak lolos. Nah, ini peluang-peluang yang cukup terbuka lebar untuk teman-teman bisa lolos SNBT tahun 2024. Terakhir ada teknik informatika, ini baru ya, baru dibuka tahun ini teknik informatika UNER di D3 seperti ini, kuotanya 45. Dan ini bisa jadi salah satu alternatif juga teman-teman untuk bisa lolos di SNBT tahun ini dengan memilih prodi-prodi yang memang kecil peminatnya. Nah, kembali ke klaster paling awal, ini yang perlu diperhatikan teman-teman di layer ini adalah berisi prodi-prodi yang memang persaingan sangat tinggi. Teman-teman harus punya skor UTBK yang sangat optimal, yang sangat tinggi supaya bisa tembus di prodi-prodi ini. Paling tidak ini sebagai gambaran, kira-kira prodi yang saya pilih itu butuh modal berapa sehingga saya masih bisa bersaing di prodi ini. Semoga data ini membantu dan bisa memberikan gambaran peta persaingan prodi di UNER SNBT 2024. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.